Bagaimana kalau Yujia dan Yanzi berbagi kamar? Nenek menyarankan. Tidak. Mereka menolak bersamaan. Xie Yujia telah berusaha berlaku baik pada Zhao Yanzi, tetapi sikap Zhao Yanzi mulai membuat dia kesal. Itulah sebabnya dia segera menunjukkan pendapatnya meskipun dia tahu Zhao Yanzi tidak akan setuju untuk berbagi kamar dengannya. Nenek terkejut dengan jawaban mereka. Di matanya, Xie Yujia yang lembut dan Zhao Yanzi yang manis seharusnya saling menyukai. Lalu, apa saranmu? Nenek bertanya setelah ragu sesaat. Hao-Ren menyibukkan diri dengan membersihkan meja dan tidak bergabung dengan diskusi. Jelas, menempatkan Zhao Yanzi dan Xie Yujia bersama adalah ide yang buruk. Meskipun Zhao Yanzi tidak menganggapnya sebagai Fuma, dia akan mencoba yang terbaik untuk melindungi haknya sebagai pemiliknya. Bagaimana kalau nenek dan aku berbagi kamar dan Zi tidur di satu kamar sendirian? Aku khawatir kita akan saling mengganggu jika aku berbagi kamar dengan Zi, kata Xie Yujia. Nenek hendak mengangguk ketika Zhao Yanzi berteriak, "Nenek, aku ingin tidur denganmu." Dia bertekad untuk menentang semua yang disarankan Xie Yujia. Dia berjalan ke tangga ke samping nenek. Xie Yujia menyerah. Oke, aku akan tidur di kamar tengah. Kamar tengah adalah kamar Hao Zonghua dan Yu Yang. Itu adalah ruangan yang besar, dan dia bermaksud memberikannya kepada Zhao Yanzi untuk menunjukkan maksud baik. Namun, Zhao Yanzi berpikir Xie Yujia mencoba mendekati nenek dengan menawarkan tidur di kamar nenek. Lagi pula, dia merasa dia harus menjaga nenek dari rencana Xie Yujia. Dalam hatinya, Hao-Ren seperti boneka yang dia abaikan setiap hari ketika ia duduk di kepala tempat tidurnya. Namun, ketika beberapa anak lain datang ke rumahnya dan mencoba mengambil bonekanya, dia akan melakukan apa saja untuk menghentikannya. Oke, sudah beres. Yujia, kamarmu ada di sebelah kamar Hao-Ren, dan jika kamu punya masalah, kamu pergi ke dia. Dan aku akan menemani gadis kecil ini malam ini. Nenek mencubit pipi Zhao Yanzi yang merah muda dan lembut. Mendengar kata-kata nenek, Zhao Yanzi gugup lagi. Benar, dengan nenek dan aku berbagi kamar, Xie Yujia akan bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Bagaimana jika dia bangun dan pergi ke kamar Hao-Ren di tengah malam? Tetapi dia telah berjanji untuk berbagi kamar dengan nenek dan tidak bisa kembali pada kata-katanya. Dia telah memilih dan sekarang harus menjalankannya. Oke, ayo mandi dan menyebutnya malam. Tampaknya telah memperhatikan permusuhan di antara gadis-gadis itu. Nenek berusaha untuk memperbaiki keadaan. Oke, aku akan membantu Ren membersihkan piring. Xie Yujia berjalan ke ruang makan. Zhao Yanzi menggertakkan giginya dan menatap Xie Yujia seolah-olah dia ingin melompat darinya dari tangga. Mengabaikan ketidaksenangan Zhao Yanzi, Xie Yujia berjalan ke sisi Hao-Ren dan mulai membantunya membersihkan meja. Masuk ke kamar, Zi. Aku akan bercerita kepadamu. Nenek memegang tangan Zhao Yanzi dan mulai menuju kamarnya. Zhao Yanzi menatap wajah ramah nenek, merasa murung. Jika Ren berani menggertakmu, kamu memberitahuku, dan aku akan menghadapinya. Membelai wajah halus Zhao Yanzi, nenek membawanya ke kamar. Di ruang makan, Xie Yujia dengan efisien membersihkan piring kotor. Kemudian,
Dia meletakkannya di wastafel di dapur sebelum mencuci dan membiarkannya kering. Sudah larut, dan aku akan tidur sekarang. Besok kita ada kelas, kata Xie Yujia sambil mengeringkan tangannya dengan handuk kecil Xie Yujia. Oke. Hao Ren melihatnya, kehilangan kata-kata. Dia berjalan ke tangga. Hao Ren mendengar langkah pelannya di lantai dan bunyi klik lembut saat pintu ditutup. Melihat ombak hitam yang bergulung di luar, Hao Ren mendesah kecil. Menutup pintu laci, dia juga berjalan ke lantai kedua. Zhao Yanzi dan nenek sedang mengobrol di kamar mereka, tetapi mereka dua pintu jauhnya dengan pintu dan jendela yang tertutup. Hao Ren tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang sedang mereka bicarakan meski dengan pendengarannya yang tajam. Tidak ingin menguping di pintu mereka, dia menyerah untuk mendengarkan percakapan mereka. Dia membuka jendela sedikit dan membiarkan udara lembab angin laut masuk ke dalam kamar. Kemudian dia duduk di tempat tidur bersila dan mulai melakukan pengolahan gulungan pedang cahaya pemecah bayangan. Gulungan pedang cahaya pemecah bayangan menyerap esensi dari alam untuk mengisi kembali persediaan dalam tubuhnya sementara mempertahankan keseimbangan kelima elemen. Sampai saat ini, Hao Ren telah membuka 39 bukaan dan tinggal satu langkah lagi ke level Zen. Dia tidak tahu Xie Yujia di kamar sebelah tidak tidur setelah dia mandi. Dia juga duduk bersila, berkultivasi. Meski teknik kultivasi mereka berbeda, mereka berdua menyerap esensi dari alam untuk merawat tubuh mereka. Itu adalah teknik kultivasi biasa di antara kultivator manusia. Gelombang esensi yang besar mulai terakumulasi dari daerah sekitar kilometer jauhnya dari sini. Mereka datang ke udara di atas rumah sebelum berubah menjadi percikan 5 elemen murni dan terbang menuju kamar Xie Yujia. Jika ada kultivator manusia yang melihat adegan seperti itu, mereka akan berpikir seorang master jiwa yang baru lahir sedang melakukan kultivasi di sana. Mengubah esensi yang kacau dari alam menjadi esensi 5 elemen yang murni sebelum menyerapnya ke dalam tubuh adalah sebuah teknik yang sangat menakjubkan yang hanya bisa dilakukan oleh master tingkat jiwa yang baru lahir. Namun, efek ini berasal dari catatan kehidupan dalam telapak tangan Xie Yujia. Dengan catatan kehidupan, kultivator dapat mencuri esensi kehidupan dari alam dan memasukkannya ke dalam tubuhnya sendiri. Dengan memadatkan esensi alam ke dalam elemen yang paling murni dan menyuntikkannya ke dalam tubuhnya, Xie Yujia melatih sebuah teknik yang hebat. Alasan nenek tua menanamkan catatan kehidupan yang sangat kuat ke dalam Xie Yujia bukan karena dia memiliki bakat besar dalam kultivasi. Sebaliknya, itu karena bakat kultivasi Xie Yujia terlalu buruk. Di antara 100% energi esensi alam, dia hanya mampu menyerap paling banyak 1%. Yang artinya 99% esensi alam murni menjadi tak berguna dan akan kembali ke alam. Selain itu, Xie Yujia bukan seorang kultivator yang andal. Takut angin asin akan merusak perabotan ke dalam ruangan, dia menutup jendela dengan rapat. Akibatnya jendela itu menghalangi sejumlah besar esensi alam murni yang semua kultivator inginkan. Hanya sebagian kecil dari esensi alam yang menembus jendela dalam bentuk cahaya redup yang tidak bisa dilihat mata telanjang dan memasuki tubuh Xie Yujia. Dalam kamar di sebelahnya, Hao Ren mengkultivasi dengan tenang sementara inti sari naga dalam tubuhnya menyerap esensi di sekitarnya seperti sebuah mesin kecil. Sebagian besar esensi alam yang dihalangi jendela Xie Yujia mulai memasuki kamar Hao Ren melalui jendela yang terbuka.
intensitas esensi dalam kamar sangat besar sehingga bisa menandingi surga ke-9. Hauren menggigil, dan intisari naganya mulai menyerap sejumlah besar esensi tanpa harus memadatkan mereka. Dalam ruang tersembunyi, Putih kecil juga merasakan intensitas esensi dalam udara dan mulai berguling-guling dengan putus asa dalam ruangan itu. Biasanya, dengan efek susunan formasi, intensitas esensi ruang tersembunyi 2 kali atau 3 kali lebih tinggi dari udara yang ada di luar. Namun, intensitas esensi saat ini dalam kamar Hauren 100 kali lebih tinggi daripada yang ada di dalam ruang tersembunyi. Hauren terlalu terbenam dalam kultivasi dan tidak menyadari lompatan panik Putih kecil dalam ruang tersembunyi. Dengan ledakan, bukaan ke-40 yang paling penting dalam intisari naga terbuka. Ini adalah hasil dari kekuatan gelombang esensi. Seperti arus pusaran air di bawah kekuatan mesin, gelombang besar esensi menembus sebuah bukaan dalam intisari naga. Level Zen. Ini setara dengan tingkat formasi inti bagi kultivator manusia. Dengan pembentukan inti emas, alam berubah. Sebenarnya, udara di atas rumah sudah berguling-guling karena pengaktifan catatan kehidupan di telapak tangan Xie Yujia. Intisari naga yang sepenuhnya aktif mulai menelan esensi yang mengitari sebanyak-banyaknya untuk mengganti esensi yang hilang dalam intisari naga. Sampai sekarang, 40 bukaan diletakkan secara merata dalam intisari naga yang saling terhubung satu dengan lain. Ini adalah susunan formasi ukuran kecil, susunan formasi penyerapan esensi. Ini adalah fitur unik dari intisari naga dan alasan mengapa kultivator naga mempunyai kecepatan kultivasi yang lebih cepat. Guk, guk. Putih kecil berguling di ruang tersembunyi, sangat ingin keluar. Setelah peningkatan tingkatnya, Hauren merasa segar. Melalui retakan di jendela, dia melontarkan seberkas pedang energi. Sinar putih pedang energi melesat ke langit dan menghilang ke dalam awan yang gelap. Sinar itu terbang ratusan kilometer dalam sekejap mata. Hauren merasa dia memiliki esensi alam yang tak terbatas dalam perintahnya. Perasaan dari pembentukan inti sangat berbeda dengan pembentukan fondasi. Merasakan gerakan panik putih kecil di ruang tersembunyi, Hauren akhirnya melepaskannya. Ia segera melompat dan menaikkan hidungnya ke udara, menyerap esensi murni dalam kamar dengan putus asa. Bum! Lidah api meliputi cakar putih kecil, dan tubuhnya langsung dipenuhi oleh esensi. Bagian dari keempat tapak kakinya berubah menjadi emas. Ia telah berhasil meningkat menjadi siluman binatang level 1. Di kamar sebelah, Xie Yujia mengeluh, "Mengapa? Kultivasi sangat sulit. Aku tidak merasakan apa-apa setelah melakukan kultivasi untuk waktu yang lama." Dia menjatuhkan badannya ke tempat tidur. Menyerah, dia menarik selimut dan berhenti melakukan kultivasi. Dia tidak tahu dia telah menyerap kurang dari 1% esensi alam yang berlimpah. Sebagian besar esensi telah kembali ke alam, dan Hauren menyerap sebagian kecil dari esensi itu, dan putih kecil bahkan menyerap lebih kecil lagi. Setelah meningkat ke level Zen, yang sama dengan tingkat formasi inti, Hauren melanjutkan memutarkan gulungan pedang cahaya pemecah bayangan untuk memperkokoh tingkatnya. Sementara itu, putih kecil merasakan hilangnya esensi alam dengan cepat. Ia menyalak dengan panik tetapi tidak bisa melakukan apa-apa. Jika esensi alam dengan intensitas seperti itu bisa bertahan beberapa menit ini, putih kecil bisa meningkat dari level 1 ke level 2.
Malam berlalu dengan tenang. Pagi kedua, Hao-Ren mendengar seseorang mengetuk pintunya. Duduk bersila, Hao-Ren menghela nafas panjang sebelum membuka matanya. Siapa itu? Aku membuat sarapan untukmu. Suara renyah Xie Yujia terdengar dari luar pintu. Aku baru bangun. Aku akan ke sana sebentar lagi. Hao-Ren menjawabnya. Mendengar suara Xie Yujia, putih kecil melompat dari karpet. Guk, guk, apa kau menyembunyikan putih kecil di sana? Hampir menuruni tangga. Xie Yujia mendengar suara gonggongan dan bertanya. Ya, pasrah. Hao-Ren berjalan ke sana dan membuka pintu. Putih kecil berlari ke arah Xie Yujia dan melompat ke dalam pelukannya. Sepertinya dia lebih menyukai Xie Yujia daripada Zhao Yanzi. Hao-Ren bertanya-tanya apa ini karena tubuh Xie Yujia lebih hangat. Mengapa putih kecil punya bulu emas di telapak kakinya? Xie Yujia mengelus putih kecil dan menemukan perbedaan di telapak kakinya. Tidak tahu. Mungkin ia mengalami evolusi. Hao-Ren menjawab asal-asalan. Xie Yujia mengangguk, kemudian dia memberi pandangan kesal. Pemalas, apa kau akan tidur lagi? Turun ke bawah untuk sarapan. Oke. Menggosok matanya, dia mengikuti Xie Yujia turun ke bawah. Sesungguhnya, Hao-Ren merasa penuh dengan energi karena terobosannya yang terbaru ke level Zen. Selain itu dia belum tidur sepanjang malam dan dia merasa dirugikan dituduh sebagai pemalas. Nenek sudah duduk di meja makan dan di sebelahnya adalah Zhao Yanzi yang cemberut. Wah, putih kecil. Zhao Yanzi yang tadinya kesal, menjadi senang melihat putih kecil. Dia memanggil putih kecil yang langsung melompat dari gendongan Xie Yujia ke tanah sebelum berlari cepat ke arah Zhao Yanzi. Dengan telapak kaki emasnya, ia terlihat seperti berlari di atas awan emas. Ia tampak manis dan menawan. Putih kecil melompat ke dalam pelukan Zhao Yanzi dengan kekuatan yang sangat besar sehingga hampir mendorongnya ke lantai. Saat ia berada dalam pelukan Zhao Yanzi, putih kecil mulai menjilati lehernya dengan cepat, membuatnya terkikik-kikik. Anjing siapa ini? Tanya nenek. Salah satu teman sekelasku memberinya untukku, kata Hao-Ren karena dia tidak bisa mengatakan pada nenek bahwa sebenarnya putih kecil seekor singa. Lagi pula, tidak ada jejak martabat seekor singa dalam diri putih kecil. Itu anjing yang cantik, tetapi ibumu mungkin tidak menyukainya, kata nenek sambil melihat putih kecil yang sedang bermain dengan Zhao Yanzi. Ibu tidak ada di sini. Duduk di meja, Hao-Ren membuka susu dan mulai makan sup ubi yang dimasak Xie Yujia. Hampir 1 bulan sekarang. Aku rasa mereka akan segera pulang. Kalau tidak aku akan lebih lama tinggal di Zhejiang, kata nenek. Benarkah? Hao-Ren terkejut. Akhir-akhir ini dia sama sekali tidak memikirkan orang tuanya yang selalu tidak ada. Dia terkejut mereka akan segera kembali. Mendengar kabar tentang kembalinya orang tua Hao-Ren tidak lama lagi, mata Zhao Yanzi dan Xie Yujia berbinar-binar. Mereka menghubungiku beberapa hari yang lalu. Saat dia kembali, ibumu akan menjadi kepala sebuah institusi yang mempelajari ekosistem atau sesuatu, dengan peringkat 2 level lebih tinggi dari sebelumnya. Sama seperti seorang wali kota. Tapi, aku tidak yakin dengan rinciannya, nenek bergumam sambil mengunyah ubi lembut di mulutnya.
Bagaimana dengan ayahku? Tanya Hao-Ren segera. Kelihatannya dia akan mendapat promosi juga, tetapi aku tidak ingat level apa. Nenek melambaikan tangannya tidak tertarik. Yang dia pedulikan hanyalah pada saat Hao-Ren memberinya cicit laki-lakinya. Oke. Hao-Ren mengangguk dan terus memakan sup ubinya, bertanya-tanya apa orang tuanya akan lebih sibuk setelah promosi. Nenek, putih kecil bersikap baik. Biarkan ia tinggal di rumah dan menemanimu. Zhao Yanzi mengangkat putih kecil dan berkata pada nenek. Baiklah. Lagi pula, kau tidak bisa membawa anjing kecil ke sekolah. Biarkan ia tinggal, nenek berkata sambil tertawa. Kelihatannya mengerti pembicaraan mereka. Putih kecil tiba-tiba menjadi gelisah. Ia melompat ke dalam pelukan Zhao Yanzi, tidak ingin tinggal di rumah. Lagi pula, ada banyak gadis yang menyukainya dan memberinya makan di Universitas Lautan Timur. Jika dia tinggal di rumah, ia akan terjebak dengan seorang wanita tua. Namun, Hao-Ren tidak punya pilihan. Setelah sarapan, dia memimpin Xie Yujia dan Zhao Yanzi keluar dari pintu meninggalkan putih kecil dengan nenek. Lagi pula, nenek sendirian, dan anjing kecil itu dapat menemaninya. Selain itu, putih kecil bukan anjing kecil tetapi siluman binatang yang bisa melindungi nenek jika dia dalam bahaya. Hao-Ren mengemudikan Ford putih keluar dari garasi yang di dalamnya juga diparkirkan sebuah Ferrari, hadiah dari Zhao Hongyu. Namun, Hao-Ren tidak ingin mengemudikan sebuah mobil mewah ke sekolah. Lagi pula, mempertahankan sikap sederhana penting. Zhao Yanzi mengklaim hak untuk duduk di sisi penumpang untuk menunjukkan pada semua orang posisinya sebagai istri resmi Hao-Ren. Tidak ingin bertengkar dengannya, Xie Yujia duduk di kursi belakang tanpa berbicara. Mobil itu melaju sepanjang jalan di pinggir laut, dan pemandangannya menyenangkan. Sementara Zhao Yanzi memperhatikan laut di sisi kiri mereka, dia melihat profil Hao-Ren. Dia terkejut karena, "Paman, ini telah semakin tampan daripada kemarin." Dia tidak tahu Hao-Ren telah menembus dari level Li ke level Zen kemarin malam. Dia memiliki aura yang berbeda. Ilusi, pasti itu ilusi. Zhao Yanzi menggelengkan kepalanya menolak. Ada apa? Apa kau pusing? Melihat Zhao Yanzi terus menggelengkan kepalanya, Hao-Ren bertanya dengan cemas. Tidak, jangan ganggu aku. Zhao Yanzi tiba-tiba memperlihatkan giginya, dan Hao-Ren sangat kaget sehingga dia hampir tergelincir dari jalan. Duduk di kursi belakang, Xie Yujia melihat pertengkaran mereka dengan senyum samar. Ah! Putih kecil! Zhao Yanzi tiba-tiba berteriak. Hao-Ren melihat ke jendela yang berada dekat kursi Zhao Yanzi dan melihat putih kecil yang berukuran kecil melayang di udara di luar jendela. Dengan lidah api menutupi telapak kakinya. Dan lidahnya menjulur keluar, kecepatannya sama seperti kecepatan mobil. Xie Yujia sedang memperhatikan laut di sisi kiri jalan. Mendengar teriakan mereka, dia juga melihat putih kecil yang terbang. Dia tidak pernah membayangkan anjing kecil bisa terbang. Kejadian dalam beberapa hari terakhir telah mengubah pandangannya tentang hampir semua hal. Itu aneh. Bagaimana putih kecil ukuran mini bisa terbang? Apa dia meningkat ke level yang lebih tinggi? Zhao Yanzi bertanya-tanya sementara dia menurunkan jendela. Kata-katanya mengingatkan Hao-Ren. Apa putih kecil juga mengalami peningkatan?
Hao-Ren yakin tentang hal itu setelah dia melihat keempat telapak kaki emasnya. Jika Putih Kecil tidak mengalami peningkatan, ia tidak akan bisa menggunakan kekuatan dari lahirnya semaunya. Seorang anjing kecil putih melayang di atas lidah api di samping mobil yang cepat akan menjadi pemandangan yang luar biasa jika seseorang melihat mereka. Beruntung saat itu masih sangat pagi dan mobil mereka adalah mobil satu-satunya di jalan tepi. Laut. Putih Kecil terbang melalui jendela yang terbuka dan melompat ke dalam tangan Zhao Yanzi dengan gembira. "Hei, bukannya aku sudah bilang untuk tinggal bersama nenek?" Hao-Ren memelototinya sambil mengemudi. Namun, Putih Kecil pura-pura bodoh. Ia menjilat telapak tangan Zhao Yanzi dengan menyenangkan dan membuatnya tertawa. Meski ia tidak tahu malu, ia sangat pintar. Setelah memperhatikan, ia mendapati Zhao Yanzi dalam posisi yang lebih tinggi dari Hao-Ren dalam piramida makanan. Putih Kecil harus mendengarkan Hao-Ren, dan Hao-Ren harus mendengarkan Zhao Yanzi. Itulah mengapa dia mencari muka pada Zhao Yanzi, si bos besar. Benar saja, Hao-Ren tidak bisa menegurnya dengan benar ketika ia berada di pelukan Zhao Yanzi. Di bawah perlindungan Zhao Yanzi, Putih Kecil tahu ia aman dari kemarahan Hao-Ren. "Apa sebenarnya Putih Kecil?" Xie Yujia bertanya dengan hati-hati dari belakang. "Ia siluman binatang dengan level bin." Hao-Ren adalah orang awam dalam hal kultivasi beberapa bulan yang lalu, tetapi dia sekarang bisa mengajari Xie Yujia beberapa mengenai hal itu. "Siluman binatang level bin." Xie Yujia bergumam pada dirinya sendiri seolah-olah dia mencerna informasi ini. "Nenek pasti bosan sendirian di rumah. Aku akan meminta ibuku menjemput nenek malam ini, dan dia bisa datang ke rumah kami. Dia bisa tinggal di rumah kami selama beberapa hari," Zhao Yanzi menyarankan sambil mengelus bulu lembut Putih Kecil. "Itu ide yang bagus. Kau bisa meneleponnya dan bertanya apa dia mau pergi," jawab Hao-Ren. Duduk di kursi belakang, Xie Yujia mendengarkan mereka berbicara seperti keluarga yang akrab dan tiba-tiba dia merasa seperti penyusup. Sementara Hao-Ren mengemudikan mobil, Putih Kecil bermain bersama Zhao Yanzi hingga Zhao Yanzi memberinya 3 pil pengisian esensi. Kemudian, dia merangkak ke kursi belakang dan tidur di paha lembut Xie Yujia. Hao-Ren telah mengetahui siasatnya. Makhluk itu tidak dapat menyingkirkannya, tuannya, tetapi ia lebih memilih tinggal bersama gadis-gadis cantik daripada bersama nenek, seorang wanita tua. Yah, tidak ada gunanya berdebat dengan seekor siluman binatang. Dari cermin belakang mobil, Hao-Ren melihat Putih Kecil menggosokkan telapak kaki emasnya ke paha Xie Yujia sambil tidur. Hao-Ren mendesah kecil. Hao-Ren mengantar Zhao Yanzi ke rumah dengan ubi yang nenek berikan kepadanya. Kemudian, dia menuju ke Universitas Lautan Timur karena masih terlalu pagi buat Zhao Yanzi untuk pergi ke sekolah. Dia akan beristirahat di rumah sebelum Zhao Hongyu mengantarnya ke sekolah. Hao-Ren menyalakan kembali mobil. Xie Yujia tetap berada di kursi belakang. Dia tidak meminta untuk pindah ke kursi penumpang depan. Tanpa ocehan Zhao Yanzi, mobil itu terasa sunyi. Hao-Ren sedang memikirkan apa sebaiknya dia menyalakan radio untuk memecah kesunyian saat tiba-tiba Xie Yujia berkata, "Hao-Ren, apa, aku cadangan?" Masih tidur? Putih Kecil berbalik di pahanya. Berbaring di punggungnya, ia melanjutkan tidurnya. "Kenapa kau berkata begitu?" Jantung Hao-Ren melonjak.
Dulu aku berpikir itu tidak mungkin antara kamu dan Zhao Yanzi karena perbedaan usia. Tapi aku menemukan bahwa kalian berdua cukup cocok, kata Xie Yujia dengan suara rendah. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, Hao Ren berkata, ada hal-hal yang tidak kukatakan kepadamu. Karena kau sudah setengah dalam lingkaran ini, aku akan menjelaskan semuanya kepadamu. Oke, lanjutkan. Xie Yujia mengangguk pelan. Itu terjadi. Perkataan Hao Ren terpotong ketika pantom Rolls-Royce tiba-tiba memotong di depannya. Aku pergi ke sekolahmu untuk menemukanmu dan tidak menyangka aku akan bertemu denganmu di sini. Jendela Rolls-Royce pantom diturunkan ke bawah, dan wajah Zheng Yitao muncul di belakangnya. Paman Serigala Hitam, tabrak dia, Zheng Yitao menginstruksikan dengan nada ringan.